Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini, siapa yang ingin memimpin doa? Oke, boleh. Oke, boleh Rizal pimpin doa ya. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, di sini teman-temannya pada hadir semua. Tidak ada yang sakit. Oke ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Iya, betul. Hari ini kita belajar mata pelajaran PKN. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Iya, betul. Minggu kemarin kita membahas tentang keutuhan NKRI. Oke, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan membahas tentang sikap perilaku menjaga dan merusak keutuhan NKRI. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin Ibu telah membagi menjadi beberapa kelompokan. Untuk hari ini anak-anak bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing, oke? Oke. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tepuk semangat dulu, boleh? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak, sudah duduk kan ya? Oke. Ibu mau tanya, anak-anak tahu sikap yang baik itu seperti apa? Oke, coba Ibu mau tahu contoh-contohnya, ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh sikap yang baik itu seperti apa? Iya, benar. Salah satu sikap yang baik atau contoh sikap yang baik itu adalah tolong menolong. Ada lagi? Pintar, tidak saling mencela. Ada lagi? Iya, benar. Saling membantu. Ada lagi? Iya, benar. Saling menghargai pendapat. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar menggunakan Paksikamukni. Apa itu Paksikamukni? Paksikamukni adalah papan sikap menjaga keutuhan NKRI. Di sini, dalam papan ini ada beberapa cara-cara atau contoh-contoh menjaga keutuhan NKRI. Dan jika contoh-contoh ini atau misalkan cara-cara ini dilanggar atau sebaliknya, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan keutuhan NKRI. Oke? Kita mulai. Cekidot. Oke. Papan sikap menjaga keutuhan NKRI. Ancaman-ancaman yang dapat merusak NKRI. Di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan ancaman-ancaman yang dapat merusak keutuhan NKRI? Oke, boleh. Boleh, Rizka? Tolong bacakan ya. Poin pertama.
Iya, poin pertama adalah perselisihan antar suku bangsa. Coba di sini ada yang tahu contoh perselisihan antar suku bangsa itu seperti apa? Iya boleh, kelompok 2 seperti apa? Iya benar, saling membeda-bedakan suku masing-masing. Maksudnya seperti apa? Jadi contohnya seperti ini. Di dalam kelas ini kan banyak ya. Ada yang dari suku Jawa ada yang dari suku Sunda, ada yang dari Betawi, ada Betawi. Ada ya kebetulan ada Rina dari Betawi ya. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan suku Sunda membeda-bedakan keunggulan masing-masing suku. Contoh misalnya contoh ya, ini contoh. Misalkan suku Sunda mah pada cantik-cantik, beda dengan suku misalnya suku yang ada di Papua. Kan yang di Sunda itu misalkan warna kulitnya pada putih, tapi yang di Papua itu misalkan kulitnya pada hitam-hitam misalkan. Itu salah satu contoh yang mengakibatkan bisa merusak keutuhan NKRI ya. Itu tidak boleh ya anak-anak, oke? Oke. Ancaman yang kedua, ada yang bisa membantu ibu membacakannya? Oke, boleh Fikri baca poin yang kedua. Oke, benar ya, pelanggaran hukum. Di sini ada yang bisa bantu ibu salah satu contoh pelanggaran hukum itu seperti apa? Ya boleh. Benar sekali, salah satu contoh pelanggaran hukum adalah dengan tidak mentaati hukum yang ada di Indonesia. Contohnya seperti apa? Contohnya misal tidak memakai helm saat berkendaraan, itu salah satu contoh melanggar hukum. Selanjutnya, ada yang bisa bantu ibu membacakan poin yang ketiga? Oke, boleh. Poin yang ketiga, perebutan kekuasaan. Contohnya seperti ada pemilihan pemimpin daerah, tetapi misalkan salah satu saling berantem gitu ya, pemilihan pemimpinnya tidak dengan demokrasi, tidak dengan saling menghargai pendapat. Itu bisa menjadi ancaman-ancaman yang bisa menyebabkan kerusakan keutuhan NKRI. Oke, selanjutnya di sini ada poin yang keempat, tindakan sewenang-wenang. Poin yang kelima, rasa dendam dan iri hati. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita mengutarakan pendapat, lalu pendapat kita tidak diterima, kita dendam, kita iri hati terhadap dia, maka itu salah satu contoh ancaman yang dapat merusak keutuhan NKRI. Selanjutnya di sini ada yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam ada pergaulan bebas. Banyak ya contoh-contoh pergaulan bebas yang ada di Indonesia. Itu salah satu ancaman yang dapat merusak keutuhan NKRI. Selanjutnya anak-anak, di sini ada ada keutuhan NKRI.
Nah, anak-anakku sekalian, cara-cara menjaga keutuhan NKRI itu ada di mana saja, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan ataupun di lingkungan masyarakat sekitar. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu ya anak-anakku. Menjaga, yang pertama ada lingkungan sekolah. Menjaga keutuhan di lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, di sini ada yang tahu nggak salah satu cara menjaga atau sikap menjaga keutuhan yang ada di lingkungan sekolah? Ada yang bisa bantu Ibu? Iya, benar. Salah satu sikap menjaga keutuhan di sekolah yaitu saling menghargai pendapat. Di sini ada ya. Yang pertama, menjaga kerukunan antar teman. Jadi tidak saling berantem ya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Jadi, kita tidak boleh memilih teman-teman ya. Jadi, kita semua adalah teman. Kita bisa berteman atau bergaul dengan siapapun, oke? Siap. Yang selanjutnya, menghargai dan menghormati pendapat teman. Ya, kita harus saling menghargai, saling menghormati pendapat teman. Jangan egois. Jadi jangan ingin menang sendiri ya teman-teman. Ya anak-anakku sekalian, jadi harus menghargai pendapat teman-teman kita. Yang selanjutnya, menghormati guru. Di sini bukan hanya guru yang harus dihormati, tetapi semua yang ada di lingkungan sekolah itu harus dihormati, baik itu yang lebih tua maupun yang lebih muda. Kita harus saling menghormati ya. Oke. Selanjutnya di sini ada saling tolong dan berbagi dengan teman. Jika ada teman yang dalam kesusahan atau membutuhkan pertolongan, kita harus membantu, oke? Siap. Anak-anak Ibu pada hebat-hebat ya. Selanjutnya, di sini ada menjaga keutuhan di lingkungan keluarga. Contohnya Ibu seperti apa? Contohnya yang pertama atau cara yang pertama yaitu menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Ibu gimana caranya atau bagaimana salah satu sikapnya? Yang pertama, jangan berkelahi dengan kakak atau adik. Yang kedua, selalu menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita ataupun orang yang lebih muda dari kita, semisal kakak atau adik kita, itu harus dihormati, harus disayang, tidak boleh berantem, kemudian tidak boleh berkelahi ya. Selanjutnya, menjaga nama baik keluarga dalam pergaulan. Ibu bagaimana contohnya? Contohnya kita bisa menjaga sikap ketika kita bergaul atau berteman dengan teman-teman di lingkungan sekolah misalkan, atau misalkan di lingkungan masyarakat lainnya. Yang keempat, menghormati pendapat. Kita harus saling menghormati ya. Menghormati pendapat itu penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak menghormati pendapat orang lain, itu bisa menjadi bisa merusak keutuhan, baik itu yang ada di lingkungan keluarga, contoh yang seperti ini, atau misalkan di lingkungan lainnya. Terakhir, saling menghormati dan menyayangi. Seperti yang Ibu tadi bilang, kita antar sesama anggota keluarga itu harus saling menghormati, harus saling menyayangi, harus saling menjaga. Oke? Siap. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjaga keutuhan di lingkungan keluarga. Mohon maaf,
di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya saling menghormati dengan anggota masyarakat yang lain, tidak membeda-bedakan masyarakat yang lain, menghormati pendapat, seperti itu. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Coba ibu mau tanya, anak-anakku sekalian, di sini ada yang pernah ikut gotong royong di lingkungan masyarakat? Oke, banyak ya yang pernah ikut gotong royong. Ada yang mau menceritakan cerita gotong royong di lingkungan masyarakatnya seperti apa? Boleh Siska boleh bercerita. Mau di depan atau di bangku? Oke, nggak apa-apa, di bangku aja ya. Coba ceritakan pengalaman Siska ikut bergotong royong di lingkungan masyarakat. Wah, hebat sekali ya Siska. Sudah ikut membantu membersihkan lingkungan sekitarnya ya. Membantunya. Oke, hebat sekali ya. Itu salah satu sikap gotong royong di lingkungan Siska. Ada lagi? Iya, mau. Fikri mau? Boleh Fikri. Iya, benar sekali ya. Ketika ada anggota masyarakat yang tertimpa musibah, kita harus membantunya. Itu salah satu sikap bergotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya di sini ada tidak memaksakan kehendak. Jadi maksudnya kita harus melihat ketika keputusan itu diambil harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh memaksakan kehendak ya teman-teman. Tidak boleh memaksakan kehendak ya anak-anakku sekalian. Oke. Selanjutnya, menghormati dan menghargai hak orang lain. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Kita harus menghormati dan menghargai hak setiap orang. Oke? Siap. Coba ibu mau tanya, setelah kita belajar tadi, ada yang bisa menjelaskan enggak sikap-sikap menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah? Siapa? Ada yang berani? Oke, boleh. Boleh Namira? Coba sebutkan sikap-sikap yang bisa menjaga keutuhan di lingkungan sekolah. Wah, hebat sekali ya. Itu benar sekali Namira. Salah satu sikap menjaga keutuhan di lingkungan sekolah yaitu berteman tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian menghargai pendapat orang lain dan menghormati guru. Hebat sekali ya. Tepuk tangan buat Namira. Hebat. Oh ya, kita tepuk gucup ya buat Namira. Atau berikan gucup buat Namira. Berikan gucup untuk Namira. GOODGOB. Good job. Good job. Good job Namira. Good job. Yeay. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita akan coba menceritakan atau menjabarkan sikap-sikap menjaga keutuhan yang ada, baik itu ada di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Oke, kelompok 1. Oh iya, LKPD-nya sudah ada di bangku masing-masing kan? Sudah ada di kelompok masing-masing kan? Sudah dipegang? Sudah, hebat. Sekarang kita untuk kelompok 1 coba untuk kelompok 1 LKPD-nya diisi. Oke, coba buka LKPD-nya. Oke ya. Oke. Lembar kerja beserta didik. Judulnya adalah Negaraku Indonesia, menjaga sikap. Mohon maaf sebentar ya. Menjaga sikap dan
sikap yang menjaga dan merusak keutuhan NKRI kelas 4. Dilihat ya LKPD-nya. Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasikan lingkungan tempat tinggal, diantaranya RT, RW, desa atau kelurahan dan kecamatan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal sekolah. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati media pembelajaran yang telah disediakan, peserta didik mampu memberikan contoh sikap dan perilaku yang menjaga dan merusak keutuhan NKRI. Yang kedua, dengan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan tentang sikap dan perilaku yang menjaga keutuhan. Oke, nah di sini nama anggota kelompok. Di sini tulis nama anggota kelompok masing-masingnya. Misalkan kelompok 1 itu ada Siska, Fahri, Rizal, Anissa, Cynthia. Kelompok 2 ada Namira, Teguh, Agus, Risma, dan Nisa. Kelompok 3 ada Fikri, Fahri, Zainab, Siti, dan Amel. Oke? Tulis ya namanya masing-masing. Kemudian sebelum itu teman-teman kelompoknya atau anak-anakku sekalian harus membaca ini terlebih dahulu ya. Mari membaca. Ayo dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca, selanjutnya kerjakan tugasnya. Kegiatan kelompok. Diskusikan dengan teman kelompok tentang sikap dan perilaku seperti apa yang bisa menggambarkan sikap menjaga dan merusak keutuhan NKRI. Untuk kelompok 1, sikap menjaga dan merusak keutuhan NKRI-nya di lingkungan sekolah. Untuk kelompok 2 di lingkungan keluarga. Untuk kelompok 3 di lingkungan masyarakat. Sudah mengerti? Oke, Ibu kasih waktu berapa menit? 30 cukup? Oke, Ibu kasih waktu 30 menit ya. Oke, kerjakannya masing-masing kelompoknya ya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh tanyakan kepada Ibu ya. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit. Selamat mengerjakan. Oke, sudah semua mengerjakan? Sudah semua mengisi? Kelompok 1 sudah diisi LKPD-nya? Oke, good job. Kelompok 2 LKPD-nya sudah diisi? Mantap. Kelompok 3 LKPD-nya sudah diisi? Wah, hebat. Oke. Ada yang berani menceritakan apa saja yang sudah dituliskan dalam LKPD? Oke, boleh kelompok 1 maju ke depan. Wah, hebat ya, kelompok 1 sudah berani maju ke depan dan memaparkan apa yang telah ditulis dalam LKPD. Tepuk wow, kasih wow ya untuk kelompok 1. Kasih wow untuk kelompok 1. Jangan wow. Wah, hebat ya kelompok 1 sudah berani dan maju ke depan dan memaparkan apa yang telah diisi dalam LKPD. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay.
kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 mau? Boleh, kelompok 2 maju. Wah, Masya Allah sekali ya kelompok 2. Sudah berani dan jawaban-jawabannya benar sekali. Kasih good job juga untuk kelompok 2. Kasih good job. G double O D G O B. Good job, good job, good job, good job. Kelompok 3 juga mau? Boleh, kelompok 3 maju ke depan. Wah, Masya Allah sekali ya. Jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 itu sangat baik. Oke. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Hebat-hebat sekali ya anak ibu. Semua pada maju ke depan dan berani untuk memaparkan apa yang telah ditulis tadi. Oke anak-anakku sekalian. Ada yang bisa bantu ibu? Untuk menyimpulkan kita sudah belajar apa aja sih selama pembelajaran hari ini? Oke, boleh. Amel, mau ke depan? Oh ya udah, boleh, nggak apa-apa. Di bangku saja ya. Iya, Amel benar sekali ya teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat Amel. Oke, benar ya. Hari ini kita telah belajar tentang sikap-sikap menjaga keutuhan, baik itu di sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Yang pada intinya kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh mencela. Oke? Baik. Semua sudah paham ya bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI, oke? Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, pada kegiatan hari ini, pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita telah terlaksana dengan baik. Sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Boleh Rizal, pimpin doa ya. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anakku sekalian, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas rumahnya dikerjakan untuk diperiksa besok ya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.